Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada, salam dari Pia Raja Tarutung, doa dan harapan kami, saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita pada pesta perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 63. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari besar dalam kalender gereja kita, di mana kita mengingat satu peristiwa penting dan yang merupakan bagian dari sejarah keselamatan Allah. Setelah Yesus melalui penderitaan, kematian disalib di Golgota, kebangkitan pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada beberapa orang yang sangat dekat dengannya selama dia hidup di dunia ini. Dia menasihati mereka, mengajari mereka, menguatkan mereka, menyemangati mereka. Dan pada suatu ketika, setelah berbicara kepada mereka, Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian sesuai dengan pesan Yesus, dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, para murid dan orang-orang percaya pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Karena itu saudaraku, kenaikan Yesus ke surga bukanlah akhir misi Allah di dunia ini. Bukanlah akhir dari misi Tuhan di dunia ini. Misi Allah di dunia ini masih berlanjut. Dan para murid, orang-orang percaya dari dulu hingga sekarang, termasuk saudara dan saya, terpanggil untuk terus bekerja, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyebarkan Kerajaan Allah hingga kedatangannya kelak dalam kemuliaan. Tuhan memakai para murid dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, di semua tempat untuk melanjutkan missio Dei. Jika Dr. Ingwer Ludwig Nommensen berdoa dan dalam doanya dia berkata, ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini untuk menyebarkan Injil dan kerajaan-Mu.
Ini adalah satu bentuk ketaatan dan kesetiaan pada panggilan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagaimana ditaati oleh para murid, para rasul Yesus. Saudaraku, di satu tempat di kota Satin, di perbukitan Tau Fung Shan, Hong Kong, ada sebuah rumah penginapan yang bernama Ascension House. Ascension House berarti rumah kenaikan. Bagas hana naik. Ascension House ini dikelola oleh satu yayasan yang didirikan oleh gereja-gereja Lutheran yang ada di Skandinavia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Tempat ini merupakan tetangga terdekat dari Lutheran Theological Seminary, tempat kami belajar teologi selama 5 tahun. Ascension House merupakan rumah penginapan termurah di Hong Kong, tetapi dengan kualitas pelayanan terbaik. Para pelayan di tempat ini adalah muda-mudi, sebagian dari mereka mahasiswa yang datang dari ketiga negara di Skandinavia itu, yang sudah terlatih untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Mereka melayani dengan segenap hati. Marhobas sian nasaroha. Setiap hari mereka memulai hari-hari mereka dengan berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama, dan mereka sering menggunakan liturgi model Taizé dan juga lagu-lagu dari Taizé. Dan setelah ibadah, mereka bersih-bersih, mempersiapkan sarapan, dan melayani para tamu yang hadir di sana. Mereka melayani demikian ramah dan baik kepada setiap orang yang datang ke sana, kepada tamu-tamu yang datang dari berbagai negara. Mereka melakukan pekerjaan dan pelayanan mereka dengan tulus ikhlas dan dengan sukacita. Karena itu setiap orang yang berkunjung ke Tau Fung Shan, yang berkunjung ke Ascension House dan menginap di Ascension House akan merasakan nyaman, sukacita, atmosfer seperti di tempat yang lain. Tau Fung Shan menjadi satu tempat yang sangat indah bagi mereka. Dan setiap orang yang menginap di Ascension House selalu memiliki pengalaman yang sangat mengesankan. Mereka menyaksikan pengalaman indah dan sukacita besar bersama-sama dengan orang-orang muda-mudi yang melayani mereka di sana. Atmosfer dan perasaan orang yang bersekutu di sana menggambarkan suasana di rumah Tuhan. Penuh dengan persaudaraan, spiritualitas yang tinggi, sukacita, damai sejahtera, dan kekayaan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan sesungguhnya itulah tujuan dari gereja-gereja Lutheran Skandinavia mendirikan Ascension House ini. Supaya orang yang berkunjung ke Hong Kong merasakan sukacita, damai sejahtera, kasih, atmosfer seperti berada di rumah Tuhan. Tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang diselamatkannya, yang dipilihnya, dan yang ditebusnya, seperti saudara dan saya. Bagi kita disediakan oleh Tuhan Yesus tempat terbaik, rumah terbaik,
ruangan terbaik. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, betapa indahnya. Betapa indahnya yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Dengan kenaikan ke surga. Ascension of our Lord Jesus Christ. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Bahwa Yesus telah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi tangisan, peperangan, kelaparan, seperti yang kita saksikan dari hari ke hari, di mana banyak berita dari seluruh dunia yang membuat hati terkadang kecut dan bersedih. Di sana, di tempat yang disediakan oleh Yesus, setiap orang akan merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Setiap orang menyampaikan pujian dan penyembahan kepada Allah. Sungguh, itu adalah tempat yang sangat indah. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah bagian dari rencana Allah. Bagian dari rancangan penyelamatan Allah. Dan itu telah dinubuatkan. Yesus sendiri telah menyatakan itu ketika dia masih berada di dunia ini. Ketika dia masih bersama-sama dengan para murid. Ketika dia mengajar dan berkhotbah, itu telah dinyatakan sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan, bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Artinya, bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke surga? Apakah kamu akan percaya? Kenapa kamu tidak percaya akan apa yang saya katakan hari ini? Yesus menyampaikan ini. Di tengah perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dengan para murid, dengan orang-orang yang mengikuti dia. Mereka yang meragukan pengajarannya. Mereka yang skeptis dan mulai tidak percaya akan kata-kata Yesus. Mereka yang sulit menerima pengajaran penting yang harus mereka hidupi. Yesus menyampaikan bahwa dia akan naik ke surga. Sebagaimana Injil beritakan, ketika Yesus telah melakukan peristiwa-peristiwa menakjubkan, dia memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia berjalan di atas air. Yang membuat orang tercengang. Yang membuat orang terheran-heran. How does it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu banyak orang yang mengikuti dia. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Kemanapun dia pergi, mereka selalu ikuti.
Bahkan ketika Yesus berada di tempat yang tersembunyi, mereka mencari dia. Mereka mencari jalan supaya bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus menantang mereka dengan pemberitaan tentang siapa dia yang sebenarnya, mereka mulai tersinggung, bimbang, dan ragu. Mereka tidak bisa terima. Yesus berkata, "Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Ini yang membuat mereka bertanya. Ini yang membuat mereka ragu. Ini yang membuat mereka skeptis dan bingung. Dan mereka berkata, "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Mereka makan roti dari surga." Yesus berkata, "Allah lah yang memberikan roti dari surga. Dan akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia memiliki hidup yang kekal." Dan Yesus mempertegas pernyataannya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang turun dari surga." Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Dan barang siapa makan roti ini, artinya daging tubuh Yesus, akan hidup selama-lamanya. Jadi kita sudah makan tubuh Yesus. Kita sudah minum darahnya dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan perintah Yesus. Saudara dan saya tidak akan lapar lagi. Dan tidak akan haus lagi. Karena kita percaya kepada Yesus. Kita memakan tubuhnya. Dan meminum darahnya. Tetapi orang-orang Yahudi dan para murid yang berdebat dengan dia tidak bisa terima. Mereka merasa bahwa Yesus menempatkan dirinya lebih dari Musa. Of course. Tentu dia lebih dari Musa. Dia adalah Tuhan. Dia datang dari surga. Sedangkan Musa adalah manusia. Nenek moyang mereka itu adalah manusia. Orang-orang yang berjalan di padang gurun itu, yang memakan manna itu adalah manusia. Sama seperti kita. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Dialah roti hidup yang datang dari surga. Yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan dan apa yang ada dalam hati mereka. Jika kebenaran ini tentang Yesus, roti yang datang dari surga, tidak bisa mereka pahami dan terima, bagaimanakah mereka akan memahami jika dikatakan anak manusia akan naik ke surga? Hati yang degil, hati yang membatu, hati yang buta, mata yang buta yang tidak bisa melihat,
Hati yang tidak mau terbuka pada kebenaran Kristus tidak akan pernah memahami ini. Tetapi sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam percakapan mereka di Bait Allah di Kapernaum ini sudah menjadi kenyataan. Dan itulah perayaan kita hari ini. Setelah kebangkitannya pada hari yang ketiga, setelah bertemu dengan para murid dan orang-orang yang dekat dengannya, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat terbaik bagi orang-orang yang dipilih dan ditebusnya. Karena itulah kita bersuka cita. Kita adalah orang-orang yang paling bahagia dan paling terberkati. Karena itu jangan takut. Karena itu jangan khawatir. Karena itu jangan gelisah hatimu. Kita memiliki Tuhan yang telah menang atas segala kuasa dosa dan maut. Kita adalah orang-orang yang beroleh keselamatan karena upah terbesar kita telah dianugerahkan kepada kita bukan di bumi ini, tetapi di surga, di rumah Bapa, tempat yang cukup buat saudara dan saya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Namun demikian, kita tidak perlu buru-buru pergi ke sana. Kita nantikan waktu dan panggilan Tuhan. Kita menanti waktu Tuhan, Kairos. Sementara kita masih menanti, sementara kita masih berada di dunia ini, Tuhan mengamanatkan misi besar dan mulia yang sangat penting yang harus kita lakukan bersegera dan bersungguh-sungguh. Memberitakan Injil dan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Yesus meninggalkan pesan penting dan mulia supaya para pengikutnya meneruskan pemberitaan Injil, menyebarkan kerajaan Allah di dunia ini, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Melalui para pengikutnya, Yesus menginginkan agar kuasa kasih Allah nyata memengaruhi seluruh dunia ini. Kuasa kasih Kristus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan di dunia ini. Sehingga semua bangsa, semua orang benar-benar merasakan kasih Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Rasul-rasul yang mendengar langsung perintah Yesus ini bersegera bergerak melakukan tugas pemberitaan Injil. Mereka mengajar, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, melakukan tanda-tanda mujizat. Mereka tidak khawatir akan kebutuhan mereka. Apa yang akan mereka makan dan apa yang akan mereka minum. Dan apa yang harus mereka katakan. Roh Tuhan menolong mereka. Penyertaan Tuhan menguatkan mereka. Immanuel, God is with us, benar-benar mereka yakini dan percayai. Terlebih setelah mereka menerima Roh Kudus sesuai dengan janji Kristus, mereka bergerak dengan gesit, gercep, gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol. Mereka sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk mewujudkan missio Dei. Dan orang-orang yang bertemu dengan mereka merasakan sesuatu yang beda, lain daripada yang lain. Wah, orang ini beda ya. Mereka penuh cinta kasih. Mereka penuh wibawa. Mereka penuh kekuatan. Mereka penuh sukacita.
Dari dalam mereka terpancar inner beauty, inner joy, inner strength. Sesungguhnya itulah yang terjadi dengan para murid. Mereka tampil sederhana, tapi bersahaja. Enak bertemu dengan para murid Yesus. Mereka nampaknya dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan itulah sukacita kita, saudara. Itulah yang kita rayakan. Kepada saudara dan saya, Tuhan anugerahkan kuasa. Tuhan anugerahkan kekuatan. Tuhan anugerahkan hikmat, pengetahuan, dan segala yang kita butuhkan untuk melakukan misi Allah di dunia ini. Yang penting adalah kita mau percaya. Kita mengimani Kristus yang bangkit dan naik ke surga. Kristus mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kita setelah hidup di dunia ini. Jadi, harapan kita yang paling besar bukan di bumi ini, tetapi di sana. Yesus telah menyediakan tempat terbaik bagi saudara dan saya. Tapi di bumi ini, kita masih punya PR, pekerjaan rumah, panggilan Tuhan, missio Dei yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita pergunakan segala waktu, potensi, dan kemampuan yang kita miliki untuk taat dan setia pada panggilan Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah takut. Jangan khawatir. Tuhan menyertai saudara setiap saat dalam setiap keadaan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih untuk berita sukacita, kabar baik di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ajari dan kuatkan kami menghidupi firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.